Ternyata inilah dia mata uang Indonesia sebelum rupiah. Mata uang bukan hanya alat tukar, tetapi juga simbol kedaulatan. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, tantangan besar yang dihadapi bukan hanya dalam bidang politik dan militer aja loh, tetapi juga di bidang ekonomi. Salah satu tonggak penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan adalah kehadiran mata uang sendiri. Mata uang ini bukan sekedar alat transaksi, melainkan juga bukti konkret bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, berdiri di atas kaki sendiri dan lepas dari penjajahan. Dalam bahasan kali ini, kita akan menelusuri jejak sejarah rupiah, ORI, uang Republik Indonesia dari latar belakang kelahirannya, proses pencetakannya yang penuh risiko, hingga peran vitalnya dalam revolusi fisik Indonesia. Kisah ORI adalah kisah semangat, kecerdikan, dan tekad bangsa Indonesia untuk benar-benar merdeka. 1. Latar belakang sejarah dan kondisi ekonomi pasca proklamasi. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, bangsa ini belum sepenuhnya bebas secara de facto. Wilayah Indonesia masih berada dalam kondisi genting, tentara Jepang masih ada, sekutu kembali masuk dan Belanda mencoba-coba kembali merebut kekuasaan melalui NICA atau Netherlands Indies Civil Administration atau tentara Belanda di Hindia Belanda atau di Indonesia. Dalam kondisi tersebut, sistem moneter di Indonesia sangat-sangat kacau. Terdapat setidaknya 3 jenis mata uang yang beredar secara bersamaan di Indonesia jauh sebelum kita mengenal mata uang rupiah seperti sekarang ini. Yang pertama, mata uang gulden Hindia Belanda, cetak lama sebelum pendudukan Jepang. Ini adalah mata uang sebelum Jepang menginvasi Indonesia. Yang kedua, mata uang Jepang yang sangat merosot nilainya akibat hiperinflasi yang kita kenal sekarang namanya yen ya. 3. Nica Gulden, yaitu mata uang baru yang dibawa oleh Belanda untuk mengembalikan kontrol mereka di tanah air Indonesia ini. Bahkan di beberapa daerah juga mengenal mata uangnya sendiri loh. Sebut saja mata uang Arta di Bali yang digunakan secara terbatas dalam komunitas pasar adat di Bali. Ada juga rupiah Riau dan rupiah Irian Barat sebelum wilayah-wilayah tersebut resmi masuk dalam sistem keuangan nasional Indonesia. Penggunaan mata uang asing jelas-jelas berbahaya bagi eksistensi negara baru Indonesia. Maka pemerintah Republik Indonesia harus segera memiliki mata uang sendiri. 2. Proklamasi keuangan dan kelahiran ORI. Pada 3 Oktober 1945, Wakil Presiden Muhammad Hatta menyampaikan apa yang dikenal sebagai proklamasi keuangan, sebuah pernyataan bahwa Indonesia akan mengeluarkan mata uang sendiri yang sah. Namun karena situasi keamanan dan logistik yang tidak stabil, pencetakan ORI atau uang Republik Indonesia membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Pencetakan dilakukan secara diam-diam dan tersebar di beberapa kota, termasuk Yogyakarta, Surakarta atau Solo, dan Purworejo. Proses pencetakan ini melibatkan banyak tokoh pergerakan, seniman, dan juga teknisi lokal. Akhirnya pada 30 Oktober 1946, ORI resmi diedarkan di Yogyakarta yang saat itu menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia. ORI menjadi alat pembayaran yang sah di wilayah yang dikuasai oleh Republik ini. 3. Bentuk dan desain ORI yang unik dan syarat makna. ORI atau uang Republik Indonesia, cikal bakal rupiah, memiliki ciri visual yang sangat berbeda dari mata uang kolonial yang kita sebutkan tadi. Desainnya penuh dengan semangat kemerdekaan. Di bagian depan tercetak tulisan Republik Indonesia dan uang Republik Indonesia. Gambar-gambarnya menampilkan tokoh-tokoh pahlawan, lambang negara, serta slogan kemerdekaan. Kemudian ORI juga memiliki berbagai denominasi mulai dari 1 sen, 5 sen, 10 sen, hingga 100 sen. Karena keterbatasan alat cetak dan kertas, ORI seringkali dicetak dengan kualitas seadanya, bahkan terkadang menggunakan kertas daur ulang. Namun justru disinilah karena itu ORI menjadi simbol perlawanan dan keberanian bangsa kita. 4. Tantangan pengedaran dan penolakan mata uang NICA.
Menggantikan mata uang yang sudah beredar luas tentu bukan hal yang mudah. Pemerintah Indonesia melakukan kampanye besar-besaran untuk menyosialisasikan penggunaan ori. Rakyat diajak untuk menolak mata uang nica dan hanya menggunakan ori dalam transaksi sehari-hari. Strategi ini melibatkan pamflet, siaran radio, dan pidato-pidato tokoh nasional. Rakyat yang setia pada Republik dengan sukarela menukar simpanan mereka dalam mata uang asing tersebut menjadi ori, meskipun nilainya lebih rendah. Inilah bentuk dukungan luar biasa dari rakyat kita terhadap eksistensi Republik ini. Namun tantangan besar datang dari wilayah yang diduduki Belanda. Di daerah-daerah seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, ori sulit sekali diedarkan karena Belanda memaksakan penggunaan nica gulden. Akibatnya sistem ekonomi menjadi terpecah-pecah. 5. Peran strategis ori dalam perang kemerdekaan. Ori bukan hanya alat pembayaran tapi juga alat perjuangan. Dengan memiliki mata uang sendiri, Republik Indonesia dapat melakukan banyak hal. 1. Membiayai operasional pemerintahan. 2. Memberikan gaji kepada tentara dan pegawai Republik atau PNS. 3. Menyusun sistem perpajakan dan distribusi barang. Dan yang keempat, menunjukkan legitimasi di mata rakyat dan dunia internasional. Beberapa wilayah seperti Sumatera dan Sulawesi bahkan mencetak ori versi lokal mereka sendiri karena terputus dari pusat. Ini menunjukkan semangat desentralisasi dan solidaritas dalam mempertahankan kedaulatan ekonomi bangsa kita. 6. Kisah unik di balik pencetakan ori. Pencetakan ori atau uang Republik Indonesia bukan hanya soal teknis tapi juga terdapat kisah heroik di dalamnya. Misalnya di Purworejo, pencetakan ori dilakukan di rumah-rumah penduduk agar tidak terdeteksi Belanda. Ya, seperti usaha rumah tangga mungkin ya. Banyak anak muda yang ikut serta sebagai kurir rahasia mengantar ori ke berbagai daerah. Wah, nggak cuma paket ya, dulu uang juga diantar dengan kurir. Kemudian seniman lokal membuat desain uang dengan tangan, menciptakan hasil yang unik dan khas. Beberapa edisi ori bahkan ditulis tangan karena keterbatasan cetakan. Hal ini justru membuat ori menjadi barang langka dan bernilai sejarah sangat tinggi di kemudian hari. 7. Ori sebagai simbol nasionalisme. Lebih dari sekedar uang Republik Indonesia atau ori ini adalah simbol nasionalisme dan kemandirian. Ia membedakan wilayah Republik dari wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Ori juga membangun rasa percaya diri rakyat bahwa mereka adalah bagian dari negara yang merdeka. Di beberapa daerah, rakyat menolak keras penggunaan mata uang nica bahkan dengan risiko nyawa mereka sendiri. Mereka menganggap penggunaan ori adalah bagian dari perjuangan sebagaimana ikut berperang melawan agresi militer Belanda. 8. Transisi ori ke rupiah baru. Ini yang ditunggu-tunggu. Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada 27 Desember 1949, pemerintah Indonesia mulai menata sistem keuangan secara nasional secara menyeluruh. Pada tahun 1950, pemerintah mengganti ori dengan mata uang yang lebih terstandardisasi, yaitu rupiah RIS dan kemudian rupiah Republik Indonesia yang kita kenal sekarang ini. Transisi ini menandai masuknya Indonesia ke era baru pembangunan ekonomi yang lebih teratur, namun kenangan akan uang Republik Indonesia atau ori tetap melekat sebagai bagian dari sejarah perjuangan bangsa ini. 9. Ori dalam kajian sejarah dan koleksi numismatik. Hari ini ori menjadi barang koleksi yang sangat bernilai bagi para numismatik atau kolektor uang. Selain nilai historisnya, desain dan kisah di balik pencetakannya menjadikan ori sebagai artefak penting dari sejarah bangsa. Banyak museum seperti Museum Bank Indonesia dan Museum Nasional menyimpan ori sebagai bagian dari koleksi tetap dan manuskrip utama mereka. Di pasar koleksi, ori bisa bernilai ratusan ribu hingga jutaan rupiah tergantung kondisi dan kelangkaannya. 10. Mengapa kita harus bangga dengan ori atau uang Republik Indonesia? Karena ori adalah bukti bahwa Indonesia tidak hanya memproklamasikan kemerdekaan, tetapi juga berani bertindak sebagai negara merdeka di bidang ekonomi. Kedua, karena ori mencetak dengan darah, keringat, dan semangat rakyat biasa yang ingin negaranya berdiri tegak sejajar dengan bangsa lain. Dan yang ketiga, ori membuktikan bahwa kedaulatan ekonomi adalah bagian penting dari kemerdekaan yang sejati. Sebagai generasi muda, mengenal sejarah ori adalah salah satu cara untuk menghargai perjuangan para pendiri bangsa kita. Dengan memahami bahwa uang yang kita pakai hari ini lahir dari perjuangan panjang, kita diingatkan untuk mengelola ekonomi negara dengan penuh tanggung jawab.
Sebagai penutup, uang Republik Indonesia atau ORI bukan hanya lembaran uang. Ia adalah kisah, simbol, dan bukti bahwa bangsa ini tidak hanya memerdekakan diri dengan senjata dan diplomasi, tetapi juga dengan keberanian untuk mengatur ekonominya secara mandiri. Dalam setiap lembar ORI tersimpan semangat rakyat, strategi perjuangan, dan harapan untuk masa depan. Kini lebih dari 70 tahun setelah ORI pertama kali diterbitkan, kita hidup di era yang jauh-jauh berbeda. Tapi semangat yang terkandung dalam ORI tetap relevan dan membara. Berdiri di atas kaki sendiri, bangga sebagai bangsa yang merdeka dan tidak tunduk pada penjajahan dalam bentuk apapun jua, termasuk ekonomi. Mari kita jaga semangat itu karena kemerdekaan sejati tidak hanya diproklamasikan, tetapi diperjuangkan setiap hari, termasuk melalui ekonomi dan rupiah yang kita pakai di kantong kita hari ini. Salam rupiah, salam Indonesia merdeka. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?